Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah kelompok keahlian instrumentasi dan robotika. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang interface atau graphic user interface dalam mengendalikan smart home, yaitu salah satunya adalah lampu AC. Ya, kita akan mengendalikan satu lampu terlebih dahulu sebelum nanti kita juga dapat mengendalikan lebih dari beberapa device. Ya. Untuk sekarang kita masuk dulu ke pembahasan pertama. Ini adalah interface kontrol lampu AC 220 volt berbasis Arduino dan processing. Ya, alat dan bahan yang kita perlukan, ya microcontroller itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting di sini adalah sebuah relay. Ini relaynya relay 5 pin yang terdiri dari pin COM, kemudian coil 1 dan coil 2, dan pin NO dan NC. NO itu normal open. Pada saat tidak diberi arus, dia tidak terhubung dengan COM. Kemudian pin NC ini normal close. Normal close itu adalah pada saat tidak ada arus listrik dia terhubung dengan COM. Ketika ada arus listrik maka tidak terhubung. Ini kebalikan dari NO. Kemudian alat lain yang kita butuhkan di sini software processing. Jadi kita akan menggunakan processing sebagai kontrol, sebagai interface-nya. Nanti kita juga bahas di video yang lain, kita akan gunakan Python. Jadi untuk pertemuan ini kita hanya menggunakan processing. Kemudian lampu AC ini 220 volt. Lampunya apapun bisa, yang berapa watt pun, 5 watt, 40 watt dan seterusnya. Ini contoh saja. Kemudian ada stop kontak, ini untuk menghubungkan lampu AC dan rangkaian dengan sumber listrik PLN. Kemudian kabel dan seterusnya. Nah, kemudian ini skematiknya. Ini adalah Arduino. Ini seharusnya terhubungnya dengan pin 9. Kemudian ini relay, ini lampu. Ini adalah stop kontak ke AC. Nah, di sini Arduino terhubung dengan coil dan juga coil 1 dengan ground, coil 2-nya dengan pin 9 di sini. Kita gunakannya pin 9. Bisa pin manapun ya. Nah, ini kalau di gambar ini di pin 13. Kalau nanti kita dibuat di simulasinya di pin 9. Kemudian NO terhubung dengan lampu AC. Nah, kabel yang lain dari AC ini masuknya ke COM. Jadi pada saat ada arus listrik pada coil, jadi coilnya high, maka COM ini akan terhubung dengan NO. Pada saat coilnya low atau dari pin 9-nya low, maka tidak ada tegangan di coil, maka COM akan secara normal ini terhubungnya dengan NC. Jadi pada saat pin nomor 9 aktif, high, maka COM akan terhubung dengan NO, lampu menyala. Pada saat pin 9 low,
Kemudian coil ini tidak ada arus listrik, maka COM-nya akan terhubung dengan NC. Karena lampu ini tidak membentuk loop tertutup, maka lampunya akan mati. Jadi kita dapat mengendalikan lampu AC ini dengan kontrol dari sumber tegangan DC atau elektronik DC. Di sini kita gunakan microcontroller. Ya, langsung saja kita masuk ke Tinkercad. Ini kita akan buat simulasinya terlebih dahulu. Ya, langsung saja kita masuk ke simulasi rangkaian menggunakan Tinkercad. Ini adalah halaman depan dari Tinkercad. New circuit. Kemudian kita dapat mencari di sini pilihan komponennya all saja supaya mudah, supaya lengkap. Kemudian di sini ada Arduino. Kemudian di bawahnya di sini ada function generator. Ini kita gunakan sebagai sumber tegangan AC-nya. Ini amplitude-nya 220. Meskipun sebenarnya di function generator ini tidak bisa ya sampai 220. Di sini hanya untuk simulasi saja. Kemudian kita cari lampu AC-nya. Ini light bulb. Ini untuk lampu AC-nya. Kemudian kita cari komponen utama lainnya, yaitu relay. Ini relaynya. Relay SPDT. Di sini relaynya ada 6 pin, tapi sebenarnya yang 2 pin ini sebenarnya menyatu, jadi sebenarnya hanya ada 5. Pin atau terminal 1 ini adalah COM, terminal 12 juga adalah COM, dan ini nyambung, jadi bisa pilih salah satunya saja. Kemudian terminal 5 dan terminal 8 ini adalah coil 1 dan coil 2 yang nanti akan terhubung dengan ground dan pin 9 dari Arduino. Kemudian ada terminal 6, ini adalah NO, normal open. Kemudian terminal 7 ini adalah NC, normal close. Kemudian di sini ada sumber tegangan AC-nya. Kita langsung saja hubungkan lampu AC-nya dengan sumber tegangan. Salah satu kaki ke sumber tegangan, kaki lainnya masuk ke NO. Ini pin NO. Kemudian pin dari sumber tegangan ini satunya masuk ke pin 12 atau COM ya. Terminal 1 atau terminal 12 sama saja. Kemudian Arduino ini terhubung pada coil. Misalnya terminal 5 ini masuk ke pin 9. Kemudian terminal 8-nya ini tersambung ke ground. Kita beri warna yang berbeda supaya tidak membingungkan. Jadi pin pengendali yaitu pin 9 kita warnanya di sini orange saja. Kemudian terminal 8 terhubung dengan ground di Arduino. Nah, ini semua sudah terhubung. Yang warna hijau ini untuk
harus AC, kemudian harus DC-nya di sini masuk ke coil dari Arduino. Kemudian kita buat program di code. Nah, kita pilih saja yang teks. Untuk yang pertama, bagian atas, kita deklarasikan terlebih dahulu. Ini untuk keterangan. Pin control. Nah, integer. Nama pin kontrolnya misalnya adalah lampu. Ini pinnya ada di pin 9. Jangan lupa titik koma. Kemudian ini pinnya bisa pin manapun sebenarnya. Bisa pin digital yang manapun, dari pin 13 sampai pin ke 0. Nah, ini yang dipilih pin 9 karena di bola board hardware-nya sudah ada di pin 9. Kemudian di void setup kita mulai dengan serial.begin. Kemudian tuliskan 9600, ini baud rate-nya. Jangan lupa titik koma. Kemudian pin mode, ini lampu sebagai input atau output. Nah, maka lampu ini adalah sebagai output. Titik koma lagi. Nah, di program utamanya ini ada di void loop. Dia akan di looping secara terus-menerus. Nah, untuk yang pertama adalah if serial available. Jika ada data serial ini lebih besar dari 0, maka ini jangan lupa kita beri tanda kurung kurawal. Di akhirnya juga harus kita kasih kurung kurawal juga. Supaya tidak lupa, kita langsung saja. Kemudian kita dapat mengisikan yang ada di dalamnya. If serial available, nah di sini baru kita tuliskan. Misalnya kita tuliskan variabel baru namanya baca. Ini tipe datanya integer. Baca ini adalah serial.read. Kemudian kita buat logika. If baca atau data yang terbaca dari Arduino ini adalah huruf A, makanya ini kurung kurawal lagi. Kita isikan di sini digital write. Ini lampu dalam kondisi high. Lampu itu di pin 9. Kemudian ada keterangan juga serial.println. Ada keterangannya adalah lampu menyala. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita buat yang lainnya, logika lainnya. Nah, misalnya adalah P. Ketika ada perintah berupa huruf B, maka digital write lampunya adalah low atau mati. Nah, ini sudah selesai.
pastikan kurung kerawalnya semua sesuai dan sudah lengkapnya. Nah, ini sudah selesai. Jadi pin lampu ini adanya di pin 9 yang masuk ke coil. Coil di sini adalah terminal 5 dan groundnya ada di terminal 8 di relay. Ketika Arduino menerima perintah dari komputer berupa huruf A, maka Arduino akan memerintahkan pin 9 atau lampu di sini untuk high. High artinya ada arus yang mengalir melalui coil. Kalau coilnya dialiri arus listrik, maka COM akan terhubung. Nah, di sini pin terminal 12 ini akan terhubung dengan terminal 6 atau NO, normal open. Nah, pada saat coilnya low, nah ini pada saat Arduino menerima perintah B, huruf B dari komputer, maka Arduino akan memerintahkan lampu atau pin 9 di Arduino ini untuk low, sehingga coil tidak ada arus listrik. Nah, pada saat coil tidak ada arus listrik, maka COM akan terhubungnya dengan NC atau terminal 7, sehingga lampu tidak menyala karena rangkaiannya terputus atau tidak membentuk loop. Ya, kita langsung saja simulasikan. Ini sudah siap. Nah, kita dapat melakukan simulasi dengan serial monitor yang ada paling bawah. Kemudian kita tulis huruf A, kemudian send ya, dari komputer ke Arduino atau microcontroller. Maka di sini ada keterangan lampu menyala dan lampu di simulasi juga menyala. Kemudian kita ketik B, kemudian send lagi, maka lampu padam. Keterangannya lampu padam dan lampunya juga memang padam. A lagi, kemudian enter atau send, maka lampu menyala lagi. B lagi, kemudian kita send atau enter, maka lampu mati atau padam. Untuk huruf yang lain, misalnya kita ketik S, kemudian enter, maka tidak berubah kondisinya, tetap padam. Karena di sini dalam program hanya ada huruf A dan B yang dapat mengubah logika yang ada di Arduino. Dan kalau kita mau huruf yang lain, maka kita harus menambahkan pada program Arduino-nya. Kita ketik lagi A, kemudian enter, dia nyala lagi. Kemudian ketika kita mengetik huruf D, enter, dia tidak berubah kondisi. Kemudian B diketik, kemudian dikirim, maka ini akan mematikan lampu. Ya, demikian simulasi dengan menggunakan simulatornya adalah Tinkercad. Rangkaian yang akan kita rangkai pun sama, skematiknya seperti ini. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan membuat GUI atau Graphic User Interface dengan menggunakan software processing, maupun nanti dalam video yang lain akan kita buat juga menggunakan Python. Nah, ini yang sudah dibuat oleh Bolabot. Ini ada lampu AC, di sini bisa terlihat. Ini lampu AC-nya. Kemudian di bawah ini ada Arduino, dan nah yang dekat dengan lampu belakang ini yang warna biru, ini adalah relay. Ya, ini gambaran hardware-nya. Kemudian kita akan membuat program di processing. Ini adalah tampilan processing.
kita dapat membuat program di processing ini untuk dapat membuat interface. Jadi tujuan kita adalah untuk membuat interface. Nah, yang pertama kita ketikkan import processing .serial. Kemudian kita deklarasikan serial ini sebagai apa namanya. Misalnya port.com. Port.com itu port untuk komunikasi serial, yaitu USB. Kemudian kita buat kondisi awal dari kondisi lampu. Ini sebagai false. Kalau false ini artinya lampu dalam kondisi awalnya adalah mati. Ini kondisi awal lampu mati. Ini keterangan saja ya. Ini bukan bagian dari program. Kalau tanda double slash. Kemudian kita buat void setup. Ini cara pemrogramannya mirip dengan Arduino, karena yang mengembangkan software Arduino juga adalah tim dari processing. Kemudian kita mulai menghubungkan serialnya, yaitu port.com. Ini namanya bebas mau apapun. Ini yang Bapak gunakan namanya port.com. New serial. Kemudian this, ini untuk membaca com-nya. Serial.list dari mulai 0. Ini kemudian kita ketikkan baud rate-nya 9600. Kemudian tidak lupa titik koma. Ini mirip seperti memprogram di Arduino. Kemudian kita tentukan background awal ya. Background awal dari interface kontrolnya. Misalnya warna merah 2500 0 0 maaf 255 0 0. 255 ini nilai tertinggi dari sistem RGB ya. R-nya 255, G-nya 0, B-nya 0. R itu red, G-nya green, B-nya blue. Kemudian tidak lupa kita beri titik koma. Ini untuk kondisi awal warnanya merah. Kondisi awal warna tombol adalah merah. Nah, setelah itu kita masuk ke kalau di Arduino disebut void loop, kalau di processing disebutnya void draw. Ini void draw. Cara memprogramnya sama seperti Arduino. Kemudian kita tinggalkan void draw ini karena tidak ada yang akan di looping di sini. Yang ada adalah void yang lain, yaitu void mouse press.
backgroundnya kita tidak gunakan, nanti kita akan gunakan di pemrograman yang lain. Kemudian kita buat lampu kondisi. Ini tadi di atas sudah kita deklarasikan lampu kondisi di sini. Ini sama dengan bukan kondisi awal atau disebut lampu kondisi yang tadi di atas sudah ditulis yaitu false. Kemudian kita buat logika untuk mengirimkan perintah dari komputer ke Arduino atau microcontroller. Yaitu jika lampu kondisi atau kondisi lampu juga boleh, bebas. Nah, background warnanya ini misalnya awalnya tadi merah, kemudian ketika kita tekan menjadi hijau. Nah, maka ini RGB-nya awalnya R-nya 0, G-nya 255, blue-nya 0. Maka kita akan memerintahkan yaitu portcom. Portcom kita sudah deklarasikan di atas. Portcom itu serial. Portcom.write. Nah, ini kita kasih perintah A. Nah, artinya mengirim A. Ini kita kasih keterangan mengirim string A. Mengirim A ke Arduino. Nah, selainnya else, maka backgroundnya kita jangan lupa kurung terawal sama seperti Arduino ini codingnya. Backgroundnya jika 255 00, R-nya 255, green-nya 0, blue-nya 0, jangan lupa titik koma, maka portcom-nya ini write-nya adalah B. Yang mengirim perintahnya adalah B. Jadi ini mengirim B ke Arduino. Nah, ini kita sudah selesai menyusun programnya. Kemudian kita simpan. Nah, misalnya di sini adalah kontrol AC, lampu AC. Maaf. Nah, ini sudah tidak ada keterangan. Kita coba.
sudah muncul. Nah, ini sudah berfungsi. Ini pada saat merah lampunya tidak nyala. Ini lampu AC. Jadi ketika tombolnya merah, kita klik, berubah menjadi hijau, lampu ini akan menyala. Lampunya. Kemudian kita klik lagi, maka lampunya mati. Merah mati, hijau menyala. Nah, ini adalah interface yang dibuat menggunakan processing. Jadi kita lihat lagi. Ini lampunya. Nah, ketika kita menyalakan, nah, tombol ini maka akan menyalakan. Ketika tombolnya hijau, lampu menyala. Ketika tombolnya merah, lampunya mati. Demikian kuliah kita terkait dengan kelompok keahlian atau mata kuliah kelompok keahlian instrumentasi dan robotika untuk pertemuan pekan ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan menggunakan interface Python. Insyaallah dalam pertemuan yang lain. Kita akhiri dulu dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.